Oke, lanjut. Sekarang terkait dengan bagaimana sih ketentuan prosedur transaksi di lantai bursa. Perdagangan saham di pasar sekunder atau dikatakan di lantai bursa itu berbeda ketika masih di pasar perdana. Kalau di lantai bursa atau disebut dengan di bursa efek atau di pasar sekunder, itu sistem yang digunakan yaitu dengan menggunakan sistem lelang. Sehingga di sini kesepakatan pasarnya ditentukan oleh pertemuan di antara tingkat penawaran dan permintaan. Jadi, dalam perdagangan saham pada dasarnya di sini tidak ada batasan minimal dana dalam pembelian saham. Jumlah uangnya tidak ada minimalnya. Tetapi batasan dalam perdagangan saham itu dilakukan dalam jumlah minimal lembar saham yang diperdagangkan. Jadi yang diperdagangkan di bursa ini minimal itu transaksinya itu satu lot. Satu lot itu kalau dulu itu jumlahnya 1.500 lembar saham, tetapi kalau sekarang satu lot itu jumlahnya hanya 100 lembar saham saja. Jadi untuk investor itu bisa melakukan transaksi untuk satu atau beberapa saham sekaligus tergantung dana dari masing-masing investor. Demikian pula dari jumlah lot untuk masing-masing saham. Kalau investor itu bisa melakukan transaksi bisa lebih dari 20 lot, 30 lot, itu tergantung dari dana yang dimiliki oleh investor. Dan juga di sini investor itu tidak dibatasi harus membeli saham satu jenis dari perusahaan saja enggak, tapi bisa membeli beberapa jenis dari perusahaan, itu namanya diversifikasi. Jadi investor itu bisa melakukan transaksi pembelian saham, misalkan 20 lot untuk saham ANTM, terus lagi 50 slot untuk saham BBRI, Bank BRI, ada lagi misalkan 100 slot untuk saham BBNI atau Bank BNI, dan lain sebagainya, tergantung dari kemampuan dana yang dimiliki oleh masing-masing investor. Jadi untuk sistem transaksinya diawali seperti ini. Jadi awalnya itu ada yang namanya order, ada pesanan pada saham tertentu dengan harga yang telah ditentukan. Jadi untuk pesanan tersebut diawali atau disampaikan secara tertulis melalui telepon yang disampaikan kepada petugas. Jadi awalnya itu ada pesanan dulu yang disampaikan kepada petugas di perusahaan efek. Kemudian dari petugas di perusahaan efek tadi, itu petugasnya itu disebut dengan WPPE, Wakil Perantara Perdagangan Efek. Atau misalkan sering disebut itu dengan dealer atau pialang. Jadi di sini yang disebut dengan dealer, yang disebut dengan pialang di bursa itu merupakan personel dari perusahaan efek. Fungsinya untuk apa sih? Untuk menghubungkan antara nasabah dengan pihak perusahaan efek. Jadi dari pesanan tersebut itu bisa menyebutkan berapa sih jumlah yang akan beli, berapa jumlah yang akan dijual, dan juga akan disebutkan juga harga yang diinginkan. Terus saham apa yang diinginkan oleh investor itu disampaikan kepada broker ataupun disampaikan kepada pialang. Kita lihat di sini ada transaksi yang terjadi di bursa. Jadi awalnya di sini ada investor. Nih, investor kan? Investor itu menghubungi dari perusahaan efek. Nih. Jadi baik itu untuk transaksi beli atau untuk transaksi jual efek kepada dealer yang ada di perusahaan efek, ini diawali dengan adanya komunikasi dari investor. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan telepon maupun cara lain. Yang terpenting dari transaksi ini ada dokumentasinya. Jadi ketika sudah terjadi di sini ada yang namanya order beli atau jual efek atau sekuritas yang disampaikan kepada jenis investor nih, ada investor beli. Kemudian diteruskan petugas perusahaan efek atau di sini disebut dengan pialang nih, pialang beli. Kemudian di sini untuk dari pialang tadi yang ada di lantai bursa itu selanjutnya memasukkan order tersebut kepada BEI atau disebut dengan Jakarta Automated Trading System, JATS-nya. Jadi tugas dari pialang di lantai bursa itu menerima
menerima maupun memasukkan order. Jadi di sini kalau beli langsung masuk ke JATS. Kalau ada pialang jual juga masuk ke JATS. Jadi menerima dan memasukkan order ke dalam sistem komputer itu tugasnya dari pialang. Kalau tugas dari pialang itu sudah terpenuhi, maka dari pialang itu memberitahukan ke dealer yang kemudian disampaikan kepada investor. Ya kan? Nah, semua transaksi yang terjadi di sistem JATS tadi selanjutnya dikirim ke komputer yang ada di lembaga clearing atau penjaminan atau disebut dengan LKP. Jadi dari lembaga clearing dan penjaminan tadi diterlanjutkan kepada lembaga penyimpanan dan penyelesaian transaksi atau disebut dengan LPP. Kemudian dari LKP dan LPP itu masuki tahap penyelesaian transaksi atau di sini disebut dengan settlement. Untuk selanjutnya, tahap lanjutnya itu ada namanya netting. Apa itu? Jadi proses yang ada dalam sistem komputer, baik itu yang dilakukan oleh LPP maupun yang dilakukan oleh LKP ini kan, penyelesaian transaksinya, yang tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui bagaimana hak dan kewajiban dari masing-masing di perusahaan efek. Contohnya di sini misalkan ada perusahaan efek dari A, itu punya kewajiban untuk bisa membayar dalam atas transaksi yang dilakukan. Kalau perusahaan B gimana? Memiliki hak atas jumlah efek dari transaksi beli. Jadi masing-masing haknya di sini itu bisa diselesaikan di yang namanya di tahapnya netting ini. Nih KPI nettingnya di sini. Terus selanjutnya tahapnya dari sistem komputer yang ada di lembaga penyimpanan atau disebut dengan LPP itu bisa menyelesaikan transaksi. Itu dengan cara bagaimana? Dengan adanya pemindah bukuan di masing-masing rekening. Nih KSEI ada pemindah bukuan atas rekening efek. Jadi untuk hasil penyelesaian transaksinya akan disampaikan kepada masing-masing perusahaan efek. Nih kan KSEI masuk kalau jual langsung ke perusahaan efek di sini, investor jual. Kalau beli langsung masuk di perusahaan efek untuk investor beli. Nah, di sini di hasil penyelesaian transaksi di sini yang disampaikan oleh KSEI itu setelah menyelesaikan hak dan kewajiban pada nasabah, maka proses penyelesaian itu bisa dilaksanakan selama 3 hari. Jadi ini istilahnya T+3 itu di sini di KSEI ketika menyerahkan ke masing-masing perusahaan efek, baik itu untuk investor beli maupun di investor jual. Di sini ada transaksi yang terjadi di bursa efek.